Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat motivasi? Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Lebaran adalah saat yang sangat menyenangkan karena pas Lebaran kita akan pulang kampung dan sana kita akan bertemu dengan orang tua kita, saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Dan orang-orang yang pulang kampung biasanya mereka sangat senang sekali dan mereka akan menunjukkan kesuksesan mereka selama berada di kota. Jadi orang-orang yang kampung yang merantau ke kota-kota, mereka akan pulang dan mereka biasanya akan menunjukkan kesuksesan mereka. Mereka akan bawa mobil, mereka akan menggunakan barang-barang yang bagus dari kampung, dan mereka ada sebagian malah adu gengsi menunjukkan kesuksesan mereka di kampung. Siapa yang paling sukses, dan mereka seperti berlomba-lomba untuk sukses menunjukkan, wah saya yang paling sukses di kampung ini, saya merantau dan saya paling sukses. Sebagian mengatakan begitu. Bahkan ada yang pamer-pamer perhiasan, barang-barang mewah dan sebagainya. Nah, ini mungkin setiap kamu beda-beda ya. Nah, jadi barang-barang mewah ini, barang-barang yang bagus ini rupanya menarik perhatian seorang anak. Jadi seorang anak di satu desa itu, dia melihat orang-orang kota yang sukses nih, orang-orang merantau yang sukses nih, yang berasal dari daerah dia pulang kampung dan mereka sangat sukses sekali. Mereka menggunakan mobil mewah, menggunakan handphone mewah, menggunakan baju-baju yang bagus, dan rumah-rumah mereka jadi bagus di kampung tuh. Rumah-rumah orang tuanya sudah diperbaiki jadi bagus sekali, dan dia sangat tertarik sekali dengan itu, dan dia juga ingin sukses. Sementara rumah dia ini memang kurang bagus, rumah dia, kasihan ya, rumahnya itu masih dari bambu, dari tepas ya, dan memang beda lah rumah dia dibandingkan rumah tetangganya yang sudah merantau. Di sebelah sini sudah merantau, di sini sudah merantau, dan rumahnya sudah bagus. Yang di depan dia juga sudah merantau, dan akhirnya mereka sukses semua. Cuma rumah dia situ yang kurang bagus. Kemudian anak ini berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa merantau juga, supaya saya bisa ke Jakarta atau kota besar lain, Surabaya, Semarang, ke Bandung, Ujung Pandang, dan kota-kota yang maju ya, kota-kota yang besar yang sukses, sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Nah, kemudian dia mulai bertanya pada tetangganya sebelah sini, sebelah itu, dan depan, bertanya bagaimana apakah mereka bisa membawa dia bisa ke kota itu untuk bekerja di kota, untuk berusaha di kota, untuk berusaha apa sajalah di kota yang bisa membuat dia menjadi sukses seperti mereka. Anda mulai bertanya-tanya ya kepada tetangga-tetangganya dan minta tolong supaya bisa dia diajak ke kota gitu untuk bekerja di kota. Namun semua tetangga-tetangganya di kampung itu tidak ada satupun yang bisa menolong dia. Kemudian dia tidak putus asa, kemudian dia mencoba bertanya ya kepada orang-orang di desa sebelahnya. Orang-orang yang sukses di desa sebelahnya, dia bertanya lagi, minta tolong lagi supaya dia bisa diajak ke kota untuk bekerja di kota. Namun satu pun tidak ada yang bisa menolong dia untuk bisa membawa dia ke kota. Mereka mempunyai banyak alasan. Alasannya belum ada peluang, belum ada lowongan kerja, kemudian belum membutuhkan orang dan sebagainya membuat dia tidak bisa untuk bekerja di kota. Akhirnya dia terus berjalan mencari siapa kira-kira yang bisa menolong saya untuk bisa bekerja di kota. Dan dia terus berjalan, dan akhirnya dia sampai di sebuah sungai. Di sungai itu banyak sekali orang-orang yang memancing ya, orang-orang yang mudik banyak sekali memancing, dan terlihat perbedaan antara orang mudik dengan orang yang asli di daerah tersebut. Orang-orang mudik ini biasanya menggunakan baju-baju yang lebih rapi, lebih bagus, kemudian menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasinya, dan mereka memancing sebagai hiburan. Sementara orang-orang yang di daerah situ biasanya memancing untuk mencari rezeki ya, untuk mencari lauk ya, untuk mencari ikan untuk dimasak kemudian. Tapi orang ini biasanya mancing untuk hiburan dah, untuk senang-senang ya. Dan kemudian dia melihatlah orang-orang itu memancing sangat gembira sekali, sangat senang kali, dan dia berjalan melihat satu persatu orang yang memancing, terus dia melihat satu persatu. Dan orang-orang kota ini kalau memancing mendapatkan ikan, mereka selalu berteriak senang sekali dan mereka akan foto-foto, dan itu membuat sesuatu yang sangat aneh sekali bagi dia. Dan kemudian terus berjalan dan terus melihat orang-orang yang memancing, dan mereka sangat gembira sekali, dan mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi, dan itu sangat aneh bagi dia. Kemudian dia melihat seorang bapak yang sedang memancing bersama anaknya, tapi tidak mendapatkan ikan. Nah, ini dia merasa aneh, kenapa bapak ini sepertinya lesu sekali bersama anaknya, seperti diam saja, seperti mereka kebingungan bagaimana untuk memancing yang bagus itu untuk mendapatkan ikan. Kemudian dia mendatangi bapak itu ya, bertanya, bagaimana Pak? Apa Bapak sudah mendapatkan ikan? Kemudian bapak itu menjawab, bapak itu mengatakan, saya belum mendapatkan ikan dan sepertinya susah sekali memancing. Kemudian dia melihat pancingan bapak itu,
kemudian dia melihat ada sesuatu yang kurang pas sepertinya ya, kemudian dia perbaiki, kemudian dikasih umpan, kemudian dia mengatakan bahwa sini lokasinya kurang bagus untuk memancing Pak, Bapak bagusnya pindah ke lokasi yang sebelah sana, yang lebih banyak ikan. Dia tahu lokasi memancing yang banyak ikan, karena dia memang selalu mancing di situ. Kemudian mereka pun pindah ke tempat lokasi yang dia katakan banyak ikannya, kemudian mulailah anak itu melemparkan pancing Bapak itu ya, melemparkan kailnya. Dan beberapa saat kemudian memang benar bahwa pancing tersebut ditarik oleh ikan. Dan dapatlah ikan, sebuah ekor ikan yang agak kecil ya, tapi ikan yang kecil itu membuat anak Bapak ini menjadi sangat senang sekali karena dia sudah mendapatkan ikan. Kemudian dilempar lagi pancing berikutnya, beberapa saat kemudian dapat ikan. Dan terus seperti itu akhirnya mereka bisa mendapatkan beberapa ekor ikan. Dan dalam proses memancing ini, kemudian Bapak ini tadi bertanyalah pada anak ini, dia tinggal di mana, kampungnya di mana, orang tuanya siapa, sekolah di mana, dan sebagainya. Dan apa cita-cita dia. Kemudian anak ini mengatakan bahwa cita-cita dia adalah ingin menjadi orang sukses di kota. Karena tetangganya di sebelah kanan, sebelah kiri, dan di depannya semuanya sudah sukses semua. Semua sudah menjadi orang kaya dan rumahnya bagus-bagus di desa. Dan mereka hebat sekali. Jadi anak ini ingin sekali seperti mereka, sukses seperti mereka. Kemudian anak ini ingin sekali bekerja di kota. Tapi bapak ini mengatakan bahwa bekerja di kota itu sangat berat sekali. Jadi berat sekali, kemudian gajinya kecil. Apakah dia mau bekerja di kota dengan gaji yang kecil? Anak ini mengatakan bahwa dia mau ke kota, dan walaupun gajinya kecil, dia mau bekerja di kota. Yang penting dia bisa menjadi orang sukses nantinya. Dan yang penting lagi adalah ketika dia bisa bekerja di kota, dia bisa mengirim uang untuk orang tuanya, untuk ibunya yang di rumah ya, karena bapaknya juga sakit-sakitan, jadi dia tidak, bapaknya sudah kurang kuat untuk bekerja di sawah ya, sebagai buruh tani. Nah, dari hasil perbincangan itu anak ini mengatakan bahwa dia ingin sekali ya bisa bekerja di kota, dan bapak ini mengatakan bahwa kalau kamu mau kerja di kota bisa, tapi gajinya kecil dan kerjanya berat. Bagaimana? Apakah kamu mau? Kemudian anak ini mengatakan bahwa dia mau, dia akan mencoba untuk bekerja di kota, dan dia sangat senang sekali dengan peluang tersebut. Kemudian setelah liburan Lebaran ini berakhir, maka pulanglah bapak tadi ini ke kota ya, ke Jakarta. Dan anak ini ikut bersama bapak itu. Nah, sampai di Jakarta, memang betul bahwa pekerjaan yang ditawarkan bapak ini memang berat, yaitu kerja di toko bahan bangunan. Jadi anak ini nanti bekerja di toko bahan bangunan, dan tapi anaknya tidak masalah, dia kerja di toko bangunan juga oke, yang penting dia bisa kerja di Jakarta, dan dia berpikir bahwa nanti dia akan sukses. Nah, setiap hari anak ini bekerja di toko bahan bangunan ya, membantu di toko bahan bangunan, memasukkan pasir ke dalam mobil, kemudian mengangkut semen, mengangkut triplek, mengangkut papan, dan berbagai bahan material-material yang dibutuhkan oleh konsumen yang beli di toko bapak itu. Setiap hari dia bekerja sangat rajin sekali ya, dia sangat rajin sekali, dan dia sangat semangat sekali, dan orang tuanya, ibunya memesankan dia supaya dia itu bersikap jujur ya, jujur, rajin, dan ramah kepada semua orang. Dan amanah daripada ibunya ini betul-betul diterapkan oleh anak itu, bahwa dia menjadikan dia sebagai suatu karyawan yang sangat ramah sekali, yang sangat rajin sekali kepada konsumen. Dan ini dia lakukan terus setiap hari, dan terus setiap hari dilakukan terus seperti itu, sehingga dia menjadi sangat disayang oleh bapak yang memiliki toko ini. Kemudian waktu pun berlalu, dan bapak itu juga sangat senang sekali pada anak ini karena dia sangat rajin sekali. Kemudian setiap bulan bapak ini mengirimkan uang untuk orang tua si anak ini, karena ada janji tadi bahwa dia ingin sekali kan orang tuanya itu dikirimkan uang setiap bulan. Dan kemudian setelah dia bekerja selama kurang lebih sekitar 15 tahun ya, ada satu hal yang aneh dari anak ini. Dia merasa bahwa digajinya terlalu kecil dibanding dengan karyawan lain. Dia merasa digaji sangat kecil sekali, dan dia merasa digaji, dia hanya diberikan uang saku, kemudian dikirimkan uang untuk orang tuanya, dan itu saja. Dia tidak diberikan gaji yang, seperti dia merasa gajinya setengah daripada karyawan yang lain. Ini aneh sekali, tapi dia sudah berjanji dulu bahwa dia akan bekerja keras ya, walaupun digaji kecil. Nah, di situ yang membuat dia jadi mencoba bertahan untuk bekerja di situ, karena dia sudah berjanji dengan bapak ini bahwa dia akan bekerja keras walaupun digaji kecil. Nah, lama-kelamaan dia merasa seperti ditipu ya, seperti kenapa bapak ini memanfaatkan tenaga dia tapi tidak melakukan sesuatu yang menguntungkan dia itu. Kenapa bapak ini tega memperlakukan dia seperti itu?
memang sih dia mau digaji kecil, tapi kenapa harus kecil terus? Kenapa tidak berubah seperti karyawan-karyawan lain gajinya itu lebih besar itu ya? Dia ingin juga seperti besar, sementara kerjanya lebih banyak dia daripada orang lain. Nah kemudian satu hari dia berpikir bahwa saya harus berani merubah nasib saya. Saya harus keluar dari toko bangunan ini. Saya tidak mau lagi bekerja sini. Saya merasa ditipu oleh pemilik toko ini dan seperti memanfaatkan tenaga saya. Kemudian saya sepertinya nggak bisa orang sukses, karena ketika pulang kampung, orang-orang di kampungnya melihat bahwa dia tidak ada perkembangan seperti orang-orang lain, seperti tetangga-tetangganya yang semakin sukses, semakin kaya, tapi dia tetap saja seperti anak yang dulu ya, tetapnya seperti miskin dan gajinya pas-pasan. Kemudian dia memberanikan diri bertemu dengan pemilik toko ini, bapak ini. Dia mengatakan bahwa dia ingin keluar, Pak, saya ingin keluar dari sini, Pak, saya ingin mencari pekerjaan lain ya, Pak. Karena saya ingin mencari pengalaman baru ya, Pak, ya. Mencari pengalaman baru yang bisa membuat menjadi saya lebih berkembang lagi. Nah, mendengar perkataan seperti ini membuat bapak ini menjadi, ini pasti anak ini ingin udah bosan kerja di sini karena gajinya mungkin kecil. Kemudian bapak ini menawarkan dia supaya bagaimana seandainya kamu membuat toko bahan bangunan. Saya bantu untuk membuat toko bahan bangunan. Anaknya terkejut, bagaimana saya membuat toko bahan bangunan, Pak? Sementara saya tidak punya uang, saya tidak punya modal, Pak. Bapak tuh mengatakan bahwa kamu punya modal, kamu punya uang. Selama ini gaji kamu tuh sebagian besar saya simpan, saya tabung, supaya suatu saat nanti kamu bisa membuat toko bahan bangunan. Kalau kamu mau, saya bantu itu. Tapi seandainya kamu tidak mau, saya akan kembalikan uang kamu yang saya simpan itu, yang saya tabung itu. Terserah kamu membuat usaha apa. Kemudian anak ini berpikir bahwa dia mempunyai pengalaman dalam menjual bahan bangunan bersama bapak ini, dan dia mempunyai kemampuan untuk itu ya, untuk bagaimana menjual bahan bangunan, bagaimana bertemu dengan konsumen, bagaimana mentransaksikan bahan bangunan yang selama ini dilakukan di situ, di toko itu. Dia mengatakan, saya mau, Pak, saya mau seperti Bapak sarankan untuk membuat toko bangunan. Bapak tuh mengatakan, nanti ketika kita buat toko bangunan, ya, nanti saya carikan tempat yang strategis, nanti semua keuntungan dari toko itu untuk kamu. Dan jika nanti kekurangan modal dalam toko bangunan itu, nanti saya bantu, saya pinjamkan uang, nanti kamu bisa nyicil ke saya pelan-pelan, nggak pakai bunga. Dan ini membuat anak itu sangat senang sekali, dan dia sangat bergembira sekali, dan dia sangat berterima kasih pada Bapak itu. Nah, sekitar 2 bulan kemudian, Bapak tuh sudah mendapatkan toko yang bagus tuh dia, yang strategis tuh dia. Kemudian toko itu dimasukkan barang-barang yang banyak ya, kebutuhan barang untuk toko bahan bangunan itu semua dimasukkan, bersih-bersih, papan semua, kayu-kayu ya, semua semen dan sebagainya. Dan akhirnya dia mempunyai toko yang sangat bagus sekali. Nah, dia kemudian juga mempunyai beberapa orang karyawan, dan dari situlah dia merasa sangat senang sekali bahwa dia merasa sekarang dia sudah sukses. Dan sekarang semua keuntungan setiap bulan untuk dia, dan dia bisa menyicil untuk Bapak tuh pelan-pelan ya, seperti yang Bapak tuh sarankan. Nah, kemudian dia pulang kampung, dia memperbaiki rumah di kampungnya, kemudian dia membuat rumah di kota, dan akhirnya dia bisa punya mobil, dan akhirnya dia bisa jadi sukses seperti yang diharapkan. Nah, sahabat motivasi, demikianlah kira-kira perjuangan seorang anak ya. Dia merasa ditipu oleh seorang yang membantu dia. Ternyata orang itu bukan menipu dia, tapi menabung uang dia, menyimpan uang dia supaya dia tidak habis. Karena ketika dia dulu bekerja di tempat bapak, tuh umurnya masih belasan tahun, dia belum tamat SMP, dia masih kecil masih muda ya. Dia takut, bapak itu takut nanti kalau misalnya uang yang diberikan pada dia semuanya, takutnya uangnya akan habis. Jadi bapak tuh menyimpan uang dia sampai dia besar, dan uangnya sudah banyak, nanti dia akan bisa membuat usaha sendiri. Dan itulah cara Tuhan membantu anak itu menjadi sukses. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.